Oke, para pemirsa di mana saja berada. Nah, ini sebuah filosofi dan diibaratkan dalam proses demokrasi ini jangan kekang mereka seperti ini, seperti kupu-kupu yang kita pegang ini. Tapi biarkanlah mereka bebas menentukan pilihan berdasarkan hati nurani mereka masing-masing. Oke, para pemirsa di mana saja berada, inilah sebuah filosofi yang sangat bijak. Batungkat keadaan basah, bapegat ke pengatur arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai orang tua yang pernah menjadi pemimpin di Sintang selama 2 periode, 2005-2015, ingin menjelaskan berkaitan dengan calon bupati yang dapat kita dukung secara utuh, secara khusus calon bupati nomor 2. Saya ingin menjelaskan berkaitan dengan profil Heri Jamri. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana profil dia dan juga kualifikasinya. Heri Jamri ini seorang politisi murni yang sudah malang melintang selama kurang lebih 25 tahun, bahkan tahun ini sebenarnya ke-26. Tetapi dia mengundurkan diri untuk ingin mengabdi kepada yang lebih luas sebagai Bupati Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk para pemirsa di mana saja berada. Nah, saya sekarang ini sedang berada di kebun ya. Nah, jadi hari Minggu, hampir setiap hari Minggu saya menyempatkan untuk pergi ke kebun ya. Nah, menyempatkan waktu-waktu yang luang di kebun ya, sambil saya berolahraga, kemudian mencari sebuah inspirasi baru ya. Kemudian kita memanfaatkan lahan-lahan kita yang sudah ada ya. Kita upayakan lahan-lahan kita bisa produktif kita manfaatkan walaupun kecil ya, apalagi kalau yang besar harus dimanfaatkan semua pemirsa ya, supaya tidak ada lagi lahan tidur. Nah, kita ini negara agraris ya, pemirsa mana saja berada. Artinya kita harus bisa ekspor di bidang pangan dari hasil pertanian, dari hasil perkebunan ya. Nah, itu yang penting. Jadi kita tidak lagi sedikit-sedikit impor ya. Nah, itu kan merugikan rakyat kita sendiri dan merugikan kita sendiri ya, pemirsa. Karena kita punya lahan, kenapa dibiarkan terlantar gitu kan? Nah, kita harus bisa mencontohi negara-negara maju lainnya di ASEAN ini ya, maupun di Asia seperti Thailand ya, udah maju di bidang sektor pertanian ya, Vietnam ya, Jepang juga ya. Walaupun mereka di sektor pertanian sedikit, karena lahannya sedikit dan kritis ya, namun mereka berupaya untuk melakukan berbagai renovasi agar tanah itu subur, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tidak semuanya import. Nah, kita mana wilayah ini kita ini luas ya, harus kita memanfaatkan, karena ini kita kan subur makmur ini katanya kan lahan kita. Nah, dalam hal ini ya, pemirsa di mana saja berada, nah ini akan menghadapi Pilkada 2024 ya, secara menyeluruh di seluruh Indonesia ini, di seluruh tanah air ya. Tentunya ya, anda semua di rumah memiliki berbagai pilihan paslon, baik di tingkat gubernur, tingkat kabupaten ya, memilih bupati ya. Nah, dalam hal ini ya, Anda mesti lihat ya program masing-masing calon ya, yang mana yang berorientasi kepada ini
kehidupan yang bisa mengembangkan kehidupan Anda. Sektor apa yang mereka tawarkan kepada pemeriksa, ya, pada masyarakat di setiap kabupaten masing-masing. Nah, yang bisa mendukung pada kegiatan Anda, pengembangan ekonomi Anda, ya, itu yang salah satunya yang Anda dukung, gitu kan? Ya, itu sesuai dengan hati nurani Anda masing-masing, ya. Jangan ada ya kita memilih gara-gara kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan ras, itu ya terlalu sempit cara berpikirnya, ya, para pemirsa. Nah, Anda harus lebih profesional di dalam menentukan pilihan Anda. Lihat, ya, track record daripada calon pemimpin yang akan Anda pilih, ya, track recordnya, latar belakangnya, maksudnya, ya, karakteristiknya, ya. Nah, mudah tidak untuk ya berkomunikasi, kemudian dikomunikasikan. Nah, kalau belum menjabat saja susah berkomunikasi, apalagi sudah dia nanti sudah menjadi pemimpin. Bagaimana Anda bisa menyalurkan aspirasi Anda kalau komunikasi dari pada saat masih paslon aja susah, ya. Nah, apalagi kalau dia sudah memimpin. Paling tidak seorang calon pemimpin ini ada asisten yang bisa untuk kita komunikasi, artinya dengan yang bersangkutan, dengan paslon yang bersangkutan, dan bisa, ya, merespon kepada keluhan-keluhan kita sebagai masyarakat. Karena pemimpin kita ini juga sebenarnya ya sebuah ini, ya, pemberi pelayanan kepada masyarakat. Mereka kan dipilih kita yang tertinggi, kita memilih mereka. Jadi mereka harus siap melayani kita. Nah, dari awal kita ini ya, memilih mereka, kita harus lihat komunikasi, ya, mereka dengan kita mudah merespon dan tidak, itu salah satunya. Yang kedua, ya, program mereka kita lihat apa yang menjadi kepentingan daerah kita. Apakah yang program yang mereka buat itu bisa tidak menjawab daripada, ya, kepentingan daerah kita. Misal infrastruktur kita masih banyak rusak, kemudian sandang pangan di daerah kita belum bisa berkembang. Apakah ada solusi dari program mereka yang mereka tawarkan, baik dalam bentuk brosur maupun dalam bentuk kampanye mereka, ya. Nah, jadi kita jangan bahkan memilih di dalam karung, para pemirsa, ya, memilih kucing dalam karung. Artinya kita tidak tahu mereka yang sebenarnya, ya. Kita main ikut-ikutan, orang lain milih A kita pilih A, orang lain milih B pilih B, ya. Nah, dalam hal ini, ya, kita harus, ya, profesional, ya, di dalam milih pemimpin. Ya, lihat programnya, apakah betul-betul bisa menjawab daripada persoalan daerah, persoalan, ya, yang kita alami, ya, itu yang penting. Karena kita mencari pemimpin, mencari solusi, ya. Nah, mencari solusi, ya, mengatasi masalah, ya, dengan tidak menambah masalah. Ya, nah, itu yang penting, ya. Nah, kemudian, ya, dalam hal ini, ya, saya secara pribadi, ya, walaupun saya sebagai akademisi, tapi hak saya pribadi ada. Jadi terlepas saya sebagai akademisi. Nah, kalau untuk di Kabupaten Sintang, ya, saya jelas terus terang, ya, saya sudah mengetahui track record, ya, ya, masing-masing calon pemimpin. Nah, memang walaupun, ya, semua calon pemimpin itu baik, ada yang tidak baik, pasti ada yang terbaik menurut pilihan kita masing-masing. Ya, kalau saya, ya, pilih nomor 2 saya di Kabupaten Sintang, nomor 2 Pak Heri, pasangan Pak Heri Jamri dengan, ya, wakilnya, ya, Pak Purwanto, ya. Nah, jadi saya lihat, saya sudah pelajari, ya, antara Pak ini, ya, Rala tadi, Pak Supranto, maksudnya bukan Pak Purwanto, Pak Supranto. Nah, track record antara keduanya, Pak Heri Jamri memang orang yang merakyat, karena memang dia pernah menjadi anggota dewan, ya, selama 5 periode. Jadi dia tahu persoalan-persoalan rakyat, apalagi pada sektor pertanian, sektor perkebunan, melihat sangat memahami sekali, dan bagaimana keadaan Sintang ini beliau sudah memahami.
Ya, kemudian Pak ya Supranto juga dari birokrasi. Nah, untuk bidang birokrasi ya sudah tidak ada masalah lagi. Beliau cukup memahami, cukup mumpuni, dan kolaborasi keduanya sangat mantap menurut saya. Maka secara pribadi saya dukung pasangan nomor 2 ya, Heri Jamri dan ya Supranto Haji ya, untuk di Bupati Sintang ya. Nah, itu yang saya itu kalau untuk gubernur ya saya nomor 2 juga ya, Pak ini Nursan dan Krisantus ya. Itu ya saya berharap juga para masyarakat di Kabupaten Sintang maupun Kalbar ya bisa dukung nomor 2, baik Kabupaten Sintang maupun untuk Kalbar ya, untuk gubernur. Nah, jadi kemudian untuk Kapuas Hulu ya saya lihat ya track record Pak ya Wahyudi juga ya pernah jadi wakil bupati dan sudah cukup berpengalaman. Saya juga dukung nomor 2 untuk Kapuas Hulu Permusa. Nah ya ini pribadi saya ya, dan saya menggunakan hak pribadi saya. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti ya nomor 2 pilihan saya ya silakan, itu kan merupakan hak Anda semuanya ya. Kalau masa dimana saja berada. Nah, saya sekarang lagi sedang berada di kebun sawit saya yang kecil ya, tapi saya tetap saya pelihara ya. Ini lahan ini juga nanti akan saya jadikan lahan peternakan juga, peternakan ayam petelur, bibit petelur, dan ada kolam juga. Ini kolam ada untuk kolam nila dan kalui juga, dan ikan lain. Nah, walaupun kecil akan saya manfaatkan semaksimal mungkin, minimal untuk memenuhi kebutuhan pribadi ya. Nah, minimal untuk memenuhi kebutuhan pribadi rumah tangga ya. Kalau lebih apa salahnya kita jual, kita pasarkan dalam rangka memenuhi ya kebutuhan pasar di kota Sintang ini minimal. Nah ya, kita harus bisa manfaatkan waktu ya, sebab mungkin karena waktu tidak pernah ya terulang kedua kali. Ingat di dalam pilkada tanggal bulan akhir November ini ya, Anda silakan menentukan pilihan ya, namun jangan karena sesuatu dan lain hal yang bisa merugi untuk 5 tahun ke depan, karena terlalu naif sekali kalau kita seandainya ada bisa ditukarkan dengan ya barang dengan rupiah misalnya, tapi merugikan kita ke depan ya, yang tidak seberapa untuk kepentingan pribadi kita ya. Silakan Anda tentukan pilihan Anda ya kepada siapapun. Bagi yang mau ikut saya di 02 Pak Heri Jamri Supranto Haji ya silakan, kami sangat menyambut baik, itu yang terbaik menurut saya ya, dan yang lain juga baik ya. Oke, terima kasih para pemirsa di mana saja berada ya. Sampai jumpa di hari H ya, November 2024 ini ya. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat ya, dan Anda semakin sukses ya. Terima kasih, salam 2 jari.